Selamat datang di Jumpa Pers dan silakan rekan-rekan media yang mungkin ingin bertanya atau sekedar mau ngopi saja. Silakan. Iya Pak, setelah masuk Partai Umat, Buniani jadi vokal Buniani. Pak. Iya, berani nyerang Ya. Prabowo. Komentar Bapak bagaimana? Ya, saya kasihan dengan Buniani ini. Setelah aksinya dulu yang membuat Ahok mendapat tekanan luar biasa sampai di penjara, ternyata Buniani ini nggak jadi apa-apa juga. Ya, bayangkan, ia menjalani hukuman 11 bulan. Sengsara di dalam sel. Tapi orang-orang yang beruntung karena aksi bodohnya dulu itu nggak gubris Buniani juga. Ya, saya dulu mengira minimal Buniani jadi wali kota, salah satu kota di Jakarta lah. Atau minimal jadi komisaris BUMD Jakarta. Atau minimal masuk ke TGUPP alias tim hore tapi gajian melulu. Yang punya Anies itu. Tapi ternyata juga tidak. Kejam banget ya Anies ini ya. Orang yang menyumbang kira-kira separuh kemenangannya dalam Pilgub. Kira-kira ya. Boro-boro diangkat jadi ajudan. Malah sekarang jadi seperti gelandangan politik yang akhirnya berlabuh di partainya Amin Rais ya, yaitu Partai Umat. Lalu memang ada yang menarik dari yang disampaikan Buniani ini, ya, bahwa editing video Ahok yang menyebabkan Ahok dikriminalisasi pada 2017 lalu, itu ada campur tangan dari tim cyber milik Prabowo. Waduh, eng. Makin seru nih Pak. Ini berita yang sangat layak dicermati. Ya, makin seru nih Pak. Jadi apa kira-kira Ya. motivasi Buniani dengan pernyataan ini Pak? Motivasinya Buniani, waduh, yang paham tentu Buniani sendiri ya. Tapi kira-kira kita bisa menduga lah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini jangan-jangan adalah upaya Buniani untuk mencari perhatian dari Prabowo. Bisa perhatian itu berbentuk undangan makan di Kemenhan, di kantin mungkin ya, atau berupa angka yang kira-kira bisa menyumpal Buniani sehingga tidak sampai ngomong offside lagi. Ya, kita tidak tahu motivasinya apa, tapi ya kita kira-kira aja, kira-kira mungkin seperti itu ya, kita tidak tahu. Sehingga jika ada keperluan apapun nanti Buniani tinggal bilang ke Pak Prabowo, jangkrik bos. Iya Pak. Ya saya nggak tahu motivasinya atau motifnya dari Buniani apa, tapi kira-kira mungkin seperti itu. Ayo mungkin ada lagi. Ayo, ya silakan. Kalau saat kasus Ahok dulu itu benar ada campur tangan Prabowo dengan mencuatnya omongan Buniani, apakah ini akan mempersulit Prabowo di 2024? Bisa jadi akan mempersulit Prabowo. Meskipun menurut saya, kalau apa yang disampaikan Buniani ini benar, ini sungguh tragedi yang sangat kejam. Seorang Ahok yang punya karir cemerlang dan kerja kerasnya sangat dibutuhkan negara, bisa mendapat ancaman hukuman 5 tahun. Dan meringkuk 2 tahun di penjara gara-gara ulah orangnya Prabowo ini. Dan juga Buniani ya. Kalau memang berita ini benar. Semoga ini bukan manuver Buniani saja ya. Tapi dilanjut juga pada proses hukum. Pengakuan ini sangat mengejutkan banyak orang loh. Ya kan? Soal elektabilitas Prabowo, saat ini pun survei Prabowo kan tetap menurun dari tahun ke tahun. Apalagi jika masalah ini benar. Bisa jadi nyungsep itu suara Pak Praps. Ya. Ya. Abang yakin apa yang diucapkan Buniani ini benar? Waduh, kalau saya lihat ucapan Buniani ini yang waktu itu dilakukan di kanalnya Refli, itu adalah ekspresi dia mengungkapkan kekecewaan pada orang-orang yang pada Pilgub DKI 2017 lalu merasa diuntungkan oleh apa yang dilakukan oleh Buniani. Itu saja sebenarnya. Bisa jadi Buniani kecewa karena ia tidak menyangka bahwa ia juga bakal mendekam di penjara gara-gara kasus yang ia sebabkan sendiri. Ibarat kata, Buniani ini udah kena getah dari nangka yang ia petik sendiri, sementara dagingnya dinikmati oleh orang lain. Yang saya nggak tahu, misalnya mungkin Anies atau Prabowo gitu. Ya mereka menjabat, sementara Buniani ya kita tahu sendiri sekarang jadi apa.
Sekarang Buniyani hanya jadi guru ngaji kalau nggak salah ya. Jadi aktivis juga di partai umatnya Amin Rais. Ya, partai kemarin sore yang belum punya banyak aksi. Artinya Buniyani masuk wilayah politik praktis, dan dalam politik praktis jika tidak bisa naik karena prestasi, maka buatlah gaduh. Senggol mereka-mereka yang sedang di atas. Kalau beruntung bisa mendadak terkerek naik gitu secara drastis ya. Kalau beruntung. Ya, tapi kita lihat perkembangannya 1-2 hari ke depan. Apakah ada jawaban dari Pak Prabowo? Iya Bang. Ya, ada lagi. Apa kira-kira tanggapan Abang kalau Ahok tahu kabar yang mengejutkan ini Bang? Kira-kira. Waduh, kalau soal tanggapan Pak Ahok, saya kok yakin Ahok sudah tahu sejak awal ya. Mungkin ya, perkiraan saya Ahok sudah tahu sejak awal. Tapi memang dasar Ahok, ia mana mau pusing dengan soal-soal begini. Dia menyerahkan sepenuhnya pada hukum alam. Kita semua sudah melihat, semua yang terkait dengan tragedi demokrasi Pilgub DKI sudah mendapat pelajarannya sendiri-sendiri. Termasuk Buniyani. Ahok sekarang sedang mendapat tugas besar dari Pak Jokowi. Mungkin ini yang dinamakan semesta mendukung. Kalau saja Ahok jadi gubernur DKI, mungkin Pertamina nggak beres-beres sampai sekarang. Dengan adanya Ahok, harapannya kemampuan Ahok malah bisa dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma DKI. Ahok beda kelas dengan Buniyani. Ahok tidak membenci yang berbeda dengan ia. Ahok hanya membenci kepada pemangsa duit negara. Ahok dengan jantan menjalani vonis dengan legawa. Tidak nampak dendam di raut wajahnya. Meski karirnya dihancurkan rata dengan tanah, ia masih bisa senyum lebar tanpa amarah. Wah, luar biasa. Beda kelas dengan Buniyani. Ia dipenjara karena kesalahannya sendiri. Masih ingat betapa ribetnya ia ketika menjalani persidangan. Dan sampai kelar dihukum, kebenciannya nggak berkurang. Itu Buniyani. Kalau sekarang ia mengungkit-ungkit siapa saja yang punya peran menjatuhkan Ahok, menurut saya ini sekedar ia mencari panggung dengan satu-satunya modal yang membuat ia dikenal orang. Yaitu kasusnya Ahok. Siapa yang kenal Buniyani sebelum ada kasus Ahok? Nggak ada, siapa dia? Ya kan? Nah, betapa Ahok sudah membuat banyak orang terkenal. Dari John Ruh, Buniyani ini, sampai novel Bab Mukmin misalnya. Dan Buniyani tahu buat apa terkenal kalau enggak bisa memperoleh manfaat dari situ. Nah, maka kasus Ahok ini ia kapitalisasi dengan teliti. Siapa tahu karir politiknya bisa moncer ke santero negeri. Ya, bisa jadi 2024 nanti teman-teman ya. Bisa jadi Buniyani adalah kandidat menterinya Anies. Bisa jadi menteri komunikasi dan informasi. Atau minimal menteri khusus bagian edit naskah pidato. Iya. Iya, ada lagi? Ya Bang, cukup Bang. Terakhir ya? Iya Bang, closing statement Bang. Closing statement ya. Tentu harapan kita pihak berwenang menelusuri informasi awal dari apa yang disampaikan Buniyani. Jika benar, maka keadilan harus ditegakkan. Prabowo juga karena namanya disenggol bisa memberikan jawaban. Karena tragedi demokrasi pada Pilgub DKI lalu menghasilkan pelajaran berharga bagi kita-kita yang tinggal di DKI Jakarta. Jangan mengharapkan hasil baik dari sebuah proses yang buruk. Ya, terima kasih sudah hadir di Jumpa Pers kali ini. Jangan lupa dimuat ya. Saya Mas Joprey, narasumber rendah hati. Aman kan? Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih.